Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai diagram sequence dari analisis berorientasi objek ke perancangan berorientasi objek. Di dalam sesi ini kita akan mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan analisis berorientasi objek dan perancangan berorientasi objek dan bagaimana transformasinya. Marilah kita sama-sama mengikuti pemaparannya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita IF 3152 Rekayasa Perangkat Lunak. Materinya adalah tentang diagram sequence dari object oriented analysis atau analisis berorientasi objek ke perancangan berorientasi objek. Masih bersama saya Wikan dan Resunindyo. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar gitu ya tentang diagram sequence ya. Jadi diagram sequence ini digunakan sebagai penjelasan dari deskripsi use case. Jadi kita sudah bikin diagram use case ya yang isinya adalah aktor beserta dengan use case-nya gitu ya, apa yang dilakukan terhadap sistem, aksi-aksi apa saja yang dilakukan. Nah, kita bikin ini ya diagram sequence itu untuk menjelaskan gitu ya. Jadi bagaimana suatu event itu bisa menyebabkan transisi antar objek. Kemudian di situ kita juga bisa menampilkan skenario eksekusi di dalam suatu sistem. Nah, di dalam diagram sequence itu nanti kita akan tuliskan atau gambarkan aktor-aktor serta kelas-kelas yang terlibat ya di bagian atas dari diagram sequence. Nah, kemudian untuk aktivasi dari aktor dan objek itu akan ditampilkan sebagai segi 4 vertikal. Jadi ada kotak gitu ya, persegi panjang, tapi vertikal sepanjang garis putus-putus yang disebut sebagai lifelines. Nah, kemudian ada panah, ya, garis panah gitu ya, yang akan menghubungkan aktivasi yang diberi nama event tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, panah ini akan menunjukkan arah transisi dari suatu aktor ke objek atau dari objek ke objek yang lain. Nah, kemudian aliran antar objek itu direpresentasikan dalam bentuk label ya pada garis putus-putus horizontal dengan nama objek yang dikirim. Kemudian ada state atau status, itu bisa ditunjukkan pada lifelines. Oke, apa saja elemen dari diagram sequence? Elemen dari diagram sequence ada peserta atau aktor ya, atau disebut juga partisipan. Ini adalah objek. Ya, objek di sini bisa orang, bisa elemen atau sistem yang lain yang diperlukan pada suatu diagram sequence. Nah, kemudian ada message ya atau pesan. Pesan itu dikirimkan dari objek ke objek yang lain yang menandakan bahwa itu adalah komunikasi antar objek peserta. Kemudian ada garis vertikal ya. Itu untuk menunjukkan sequence atau urutan waktu dari eksekusi gitu ya. Jadi terurut dari atas ke bawah dan seterusnya. Oke, nah ini gambarannya seperti ini. Ini ada nama kelas, gitu ya. Terus kemudian ada objeknya. Jadi nama kelas ini dia bisa meng-create objek baru, terus mengirim message, ya. Bisa antar objek, bisa objek itu sendiri, gitu ya. Ini self call. Nah, yang garis kesini tuh balikannya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan secara asinkronus. Nah, setelah objek baru itu di-create di sini, nah kadang-kadang ada pesan atau message juga untuk menghapus atau mendelete objek tersebut. Oke ya, ini contoh. Oke, ada yang lain. Oke, contoh sequence diagram yang lain. Oke, di sini ada objek-objeknya, ada user interface, data control, sama data source. User interface ngirim request array, terus data control kirim request array size, terus ini mengembalikan sense array size, gitu ya. Yang garis lurus ini, tidak terputus-putus, itu adalah synchronous atau call, gitu ya. Nah, yang putus-putus ini disebut sebagai asynchronous, ya. Jadi tidak
tersinkron, jadi tidak langsung gitu. Jadi kalau sinkronus kan itu kan langsung gitu ya, asinkronus itu bisa dikirimkan tidak secara langsung. Nah kemudian, di sini ada kotak, yang disebut sebagai fragmen. Ini kalau kita misalnya punya fokus gitu ya pada satu kotak ini, misalnya kayak gini, ini ada loop gitu ya. Loop itu pengulangan, jadi bisa melakukan pengulangan berapa kali sampai n kali. Nah ini kita bisa buat dalam bentuk fragmen. Oke. Terus ada lagi ini ya, garis yang ke bawah ini itu sebagai namanya lifeline ya, garis hidup. Jadi garis hidup. Jadi ada siklusnya, urutannya seperti tadi yang contoh sebelumnya ada create gitu ya. Jadi bikin objek baru, kemudian bisa digunakan dan sebagainya. Terus pada saatnya nanti akan dikembalikan, terus kemudian dihapus begitu. Contoh lain. Ya, ini ada beberapa objek di sini, ada customer, kemudian ada search page, ada search result page, ada katalog, search result gitu ya. Ini sequence-nya terdiri atas basic course gitu ya, alur yang normal gitu ya, yang alur dasar, kemudian ada alur alur alternatif gitu ya. Nah, kalau normalnya seperti ini, on search, terus kemudian validate search criteria, terus dia bisa search by author, kemudian create, terus display gitu ya. Ini untuk pencarian suatu benda atau barang atau sesuatu di katalog, di perpustakaan biasanya. Ini kalau normalnya seperti ini. Nah, kalau biasanya bisa aja nggak ketemu gitu, sehingga dia akan menampilkan error message ya, ada pesan kesalahan. Ini kalau misalnya error, maka yang jalur yang normal ini tidak digunakan, ya kita ke alternate course. Oke. Ya, ini contoh yang lain lagi. Ya, ini bisa melihat kontak list, mengedit kontak, manage kontak gitu ya. Ada persistent manager, kemudian ada kontak. Jadi di sini create kontak ya, kemudian bisa open kontak, menyimpan, bikin persistent, terus di insert. Oke, ini contoh yang lain. Oke. Nah, kemudian ada contoh yang lain, ini aktor, namanya manajer sumber daya, dia bisa mencari pegawai. Mencari pegawai bisa berdasarkan nama gitu ya, atau mencari berdasarkan keahlian ya, ini objeknya beda. Kemudian bisa menugaskan data keahlian pada pegawai. Jadi kalau pegawai belum punya pengalaman, maka kita akan menambahkan data keahlian pada pegawai. Oke ya, seperti ini. Oke. Ini contoh yang lain ya. Ada sequence diagram untuk menampilkan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi ada aktornya di sini, ada register, terus ada form ya, ada objek course form, ada objek curriculum manager ya. Bisa dilihat di sini keterangannya. Register akan membuat atau create course ya. Jadi dia set course info, kemudian request processing ke sini, terus nambahkan add course, terus create course ya. Ini urut-urutannya sebagai berikut. Jadi namanya sequence diagram, jadi dia ada urut-urutan berdasarkan waktu, terus berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Para pembelajar, demikianlah materi pembelajaran untuk sesi ini mengenai diagram sequence dari analisis berorientasi objek ke perancangan berorientasi objek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.